Untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonialisme Barat, pasukan penjajah Portugis berhasil dikalahkan orang pribumi. Pembunuhan Sultan Ternate Hairun Jamil atas perintah Gubernur Portugis Lopes de Mesquita, memicu terjadinya perang kolonial kedua yang lebih besar di wilayah Indonesia bagian timur. Di bawah kepemimpinan Sultan Baabullah, perang melawan pasukan kolonial Portugis berlangsung sangat hebat. Seluruh rakyat Ternate, Maluku, serta negeri-negeri di wilayah Indonesia bagian timur terjun dalam peperangan. Menikahnya Sultan Baabullah dengan adik Sultan Iskandar Sani dari Tidore, dan bergabungnya para raja, serta kepala suku di Sulawesi dan Papua, membuat pasukan perang Sultan Baabullah tak terkalahkan. Dengan kekuatan yang luar biasa besar itu, Sultan Baabullah berhasil merebut benteng Portugis di Tolukco, Santo Lucia, dan Santo Pedro. Kekalahan itu membuat Portugis malu dan frustasi. Gubernur Portugis Lopes de Mesquita yang berada di benteng Sao Paulo pun ketakutan. Di balik bentengnya itu, sang gubernur sembunyi. Selama hampir 5 tahun, dia tidak berani keluar dari benteng. Hubungannya dengan dunia luar diputus sama sekali oleh pasukan Sultan Baabullah. Pasokan makanan pun dijatah 1 porsi untuk 1 orang. Kehidupan di dalam benteng menjadi sangat memprihatinkan. Keadaan yang serba sulit itu membuat kerajaan Portugis geram. Mereka lalu mengganti Gubernur Portugis Lopes de Mesquita dengan Alvaro de Ataide, untuk menggempur wilayah yang dikuasai Sultan Baabullah. Perang Soya-Soya atau Perang Pembebasan Negeri dari cengkeraman kolonialisme Portugis pun dikobarkan. Tidak hanya Ternate dan Maluku, Jawa, Jepara, Melayu, Makassar, dan Buton pun ikut membantu. Pasukan kolonial Portugis yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap, modern, dan canggih, tidak bisa berbuat banyak menghadapi serangan pasukan Sultan Baabullah yang sangat kuat itu. Di bawah para panglima perang terbaiknya, seluruh wilayah Kesultanan Ternate dibebaskan dari kolonialisme Portugis. Mulai dari Ambon dan Pulau Seram, Sula, Bacan, Luwuk, Banggai, Halmahera dan Buton. Sultan Baabullah Datu Syah berhasil mengusir penjajah Portugis pada tahun 1575. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonialisme Barat, pasukan penjajah Portugis berhasil dikalahkan orang pribumi. Dengan kalahnya pasukan Portugis, suku-suku, dan kerajaan-kerajaan pribumi yang mendukung Portugis pun akhirnya berada di bawah pengaruh Kesultanan Ternate. Dari semua wilayah itu, hanya benteng Sao Paulo yang tersisa. Setelah 5 tahun dikepung, akhirnya Sultan Baabullah mengultimatum mantan Gubernur Portugis Lopes de Mesquita dan pasukannya yang ada di dalam benteng untuk menyerah, atau dihancurkan. Dengan perasaan malu dan kepala tertunduk, mereka memilih untuk menyerah. Mantan Gubernur Portugis Lopes de Mesquita dan pasukannya berjalan keluar benteng dengan kepala tertunduk ke bawah, karena diliputi perasaan malu. Tidak satu pun pasukan Lopes de Mesquita yang dilukai. Kebesaran hati Sultan Baabullah yang mengampuni pembunuh ayahnya ini sering disamakan dengan kebesaran Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pejuang Muslim yang merebut kota Yerusalem. Demikian perang kolonial Portugis berhasil dimenangkan Sultan Baabullah. Buya Hamka mengatakan, kemenangan rakyat Ternate ini merupakan satu peristiwa yang sangat penting, karena menunda penjajahan Barat atas Nusantara selama 100 tahun.
Setelah Portugis pergi, Sultan Baabullah memperluas wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate dengan misi penyebaran agama Islam. Setiap wilayah yang telah diduduki, ditempatkan wakil-wakil Kesultanan Ternate atau Sangaji. Di Nusa Tenggara, Sangaji Kesultanan Ternate ada di Sangaji Solor, Lawayong, Lamahara, Kore, NTB dan Bali, Mena, dan Dili, Tim-Tim. Di Pulau Jawa, ada 4 Sangaji, di Lor, Kidul, Wetan, dan Kulon. Di Sumatera ada Sangaji Palembang. Sementara di Irian ada 5 Sangaji, yaitu Sangaji Raja Ampat, Kolanovat, Papua Gamsio, Sorong, Mafor, Biak, Soaraha, Jayapura, dan Marieku, Merauke. Di Sulawesi, Sangaji Kesultanan Ternate ditempatkan di Kerajaan Goa Makassar, Bone, Buton Raha, Gorontalo, Sangir, Minahasa, Luwu, Banggai, dan Selayar. Di Kalimantan ada di Kerajaan Sabah, Brunei, Sarawak, dan Kutai. Begitu pula di Filipina, terdapat di Kerajaan Maguindanao, Zulu Zamboanga. Sementara di Kepulauan Maluku ada Sangaji Seram, Ambon, Sula, Maba, Patani, Gebe, dan lain-lain. Bahkan sampai di Mikronesia, dekat Pulau Marshall, Kepulauan Mariana. Begitu luas wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate, membuat banyak masyarakat yang berpendapat bahwa Kesultanan Ternate di bawah kepemimpinan Sultan Baabullah merupakan model negara Islam pertama di Nusantara. Di saat kepemimpinan Sultan Baabullah, dia mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap bangsa Eropa yang tiba di Ternate melepaskan topi dan sepatu mereka, sekedar mengingatkan mereka supaya tidak lupa diri. Dan meskipun saat berdiplomasi, ia selalu menggunakan unsur-unsur Islam, bukan berarti Sultan Baabullah tidak menyukai orang Eropa. Ini dibuktikan ketika datangnya Francis Drake di Ternate pada 9 November 1579 dengan menahkodai kapal Golden Hind. Di bawah pimpinan Sultan Baabullah, Ternate mencapai puncak kejayaan.